Perkenalkan, kami dari kelompok fluktuasi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu fluktuasi. Sebelum itu, perkenalkan saya. Nama saya Hairunisa sebagai ibu rumah tangga 1. Nama saya Revi Ananda Bulu sebagai reporter 1. Dan saya Rina Triana sebagai reporter 2. Dan saya Rian Enaldi sebagai penjual bakso. Dan saya Surya Lutfi sebagai pedagang ayam. Dan saya Julian Setia sebagai agen ayam. Dan saya Nadia Anggreni sebagai ibu rumah tangga 2. Dan saya Mepe Brianti sebagai presenter berita. Nah, sebelum kita memasuki video contoh kasus fluktuasi, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu fluktuasi Secara ekonomi. umum, fluktuasi adalah perubahan variabel tertentu yang terjadi karena suatu mekanisme. Dalam perekonomian, pengertian fluktuasi yaitu kondisi lonjakan atau ketidaktepatan harga yang mempengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Nah, penyebab fluktuasi karena adanya suatu perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional dalam kondisi ekonomi. Fluktuasi terbagi dua. Yang pertama, fluktuasi reguler atau siklus. Jenis fluktuasi siklus ini mengacu pada periode pertumbuhan atau penurunan sesuatu yang berbeda yang terjadi dari waktu ke waktu. Kedua, fluktuasi tidak teratur. Sesuai dengan namanya, fluktuasi ini terjadi karena tidak mematuhi perubahan yang bisa diperkirakan sebelumnya. Dan ciri-ciri fluktuasi ekonomi. Dari segi ekonomi, hadirnya fluktuasi alam penyebab variabel nilai komoditas naik turun akibat terdampaknya mekanisme pasar, misalnya kondisi inflasi dan deflasi, atau tidak stabilnya nilai kurs mata uang. Cara untuk mengatasi fluktuasi ekonomi ini adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan makro. Kebijakan makroekonomi pada dasarnya adalah rencana dan tindakan dari pemerintah untuk memberikan pengaruh pada seluruh komponen dalam perekonomian sebuah negara. Menjaga kestabilan nilai mata uang. Upaya dalam menghindari fluktuasi adalah fokus mempertahankan nilai mata uang negara. Misalnya saja dengan membeli berbagai produk dari dalam negeri. Baik, selamat siang semua. Bersama saya Mepe Brianti. Di sini saya akan membawakan berita-berita terbaru terkait dengan kasus fluktuasi ekonomi. Kenaikan harga daging ayam hari ini masih belum stabil terkait dengan naiknya harga dolar Amerika yang menyebabkan harga pakan ayam juga ikut menaik. Baik, di sini kami sudah terhubung dengan reporter kami yang bernama Revi. Baik, Revi, bisa jelaskan bagaimana kondisi keadaan di sekitar? Saya di sini sudah berada di tempat pedagang dengan Bapak. Siapa nama Bapak? Dengan Pak Surya. Baik, di sini saya ingin menanyakan Pak tentang kasus fluktuasi. Apakah kasus ini juga berpengaruh pada usaha dagang Bapak? Ya, sangat berpengaruh dari penjualan saya. Kayak seperti ayam potong eceran atau rumah tangga itu sangat berpengaruh. Tapi kalau untuk langganan biasa ya sudah tidak berpengaruh karena sudah menjadi langganan. Biasanya apa yang membuat harga ayam naik Pak? Turun dan kapan bisa terjadi? Harga ayam naik biasanya tergantung dari agennya. Kalau agennya naik, saya hanya menaikkan sedikit saja. Dan kenaikan itu biasanya terjadi kalau di menjelang bulan puasa, di hari besar. Kalau penurunan harga itu biasanya pas kayak mungkin setelah Ramadan harga ayam turun dan kayaknya itu aja. Oke Pak, terima kasih. Iya, jalan lah. Pak, yang mana ya Pak? Yang bagus ini.
Oh iya, Beli ayam ya? oh iya, lagi beli ayam. Dengan siapa? Ibu Hairunisa. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu sebagai ibu rumah tangga tentang fluktuasi dan turunnya harga ayam yang terjadi pada saat ini? Sebenarnya kalau untuk fluktuasi ya, naik turunnya harga ayam sebenarnya ya sebagai ibu rumah tangga pastinya saat harga naik itu ya pasti keberatan dikarenakan kebutuhan rumah tangga itu kan pasti juga banyak. Jadinya ya agak keberatan ya kalau naik. Tapi kalau pas ya turun ya alhamdulillah saya juga langsung nyetok di rumah gitu kan untuk beberapa hari gitu. Jadi ya bisa untuk mencukupi kebutuhan juga. Baik, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Kita beralih ke ibu rumah tangga selanjutnya. Ini sih Bu, saya ingin bertanya, apa tanggapan Ibu sebagai ibu rumah tangga tentang kasus naik turunnya harga ayam yang terjadi saat ini? Biasanya sih saya beralih ke ikan ataupun ke bahan pangan lainnya, karena harga ayam sekarang lagi melonjak tinggi. Oke, terima kasih Bu. Selain ibu rumah tangga, kasus fluktuasi ini berpengaruh kepada pedagang-pedagang yang usahanya berbahan baku. Nah, contohnya seperti Bapak ini selaku tukang bakso. Apa tanggapan Bapak tentang kasus fluktuasi? Dan kita lakukan kalau ayam dengan tenaga ayam mengurangi produksinya yang bisa saya buat 8 kg, 2 kg menjadi 8 kg. Lantas kalau ayam kembali normal bisa menggunakan 15 kg per harinya. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Baik, kami kembalikan kepada studio 1 Maya Febrianti. Baik Revi, terima kasih. Di sini kami juga sudah terhubung dengan reporter kami yang lain. Rina, bisa jelaskan bagaimana kondisi keadaan sekitar? Di sini saya sudah bersama agen ayam. Bagaimana pendapat Bapak tentang kasus fluktuasi akhir-akhir ini? Ya, permintaan para pedagang belakangan ini menurun karena tingginya harga pakan ayam. Apa harapan Bapak ke depannya pada pemerintah selaku agen ayam? Harapan saya kepada pemerintah supaya bisa menangkap pakan ayam. Baik, terima kasih. Sekian contoh kasus dan pengertian fluktuasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.